Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Miza Puspitasari, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Sluma, Provinsi Bengkulu. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Neti Desti SHI dari guru kelas SMPLB kekhususan tunagrahita di SLB Negeri 1 Sluma. Assalamualaikum Bu Neti. Waalaikumsalam Bu Miza. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik Bu Miza. Alhamdulillah ya Bu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu baik-baik saja. Pada hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Iya. Ya, jadi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri gitu Bu. Kemudian dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Bu ya? Iya. Ya. Adapun beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Bu. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu? Ya baik Bu Miza. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 4 Bu Miza. Mulai dari menyebutkan banyaknya sedikit benda konkret sampai dengan 5. Kemudian yang kedua peserta didik itu dapat menebalkan ketika peserta didik ini dapat menjelaskan, dan yang terakhir peserta didik dapat mengurutkan banyak sedikit benda konkret sampai dengan 5. Oke baik. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran ya Bu ya, Iya. yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Bu yang ingin Ibu capai ini? Atau ingin Ibu lakukan observasi Bu? Baik, Bu Miza, untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua yaitu di pengetahuan juga keterampilannya Bu. Yang pertama pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menguraikan materi sederhana dari yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu peserta didik dapat menuliskan rangkuman dari materi yang disampaikan. Begitu Bu Miza. Oke baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan area pengembangan bagian aspek keterampilan Bu ya. Oke. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Bu. Baik Bu Miza, untuk strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Bu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok seperti itu Bu, sesuai dengan kemampuan atau keterampilan keaktifan peserta didik itu Bu. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Dan untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok ya Bu ya. Seperti pengisian lembar kerja dan juga penugasan. Oke, baik Bu Neti, sangat bagus sekali ya Bu ya. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas ini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, yang sudah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL Bu ya, dan juga dengan metode penugasan
dan juga tanya jawab singkat ya Bu ya. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas itu Bu? Ya, baik Bu Liza, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks, gambar-gambar, pengelompokan benda-benda konkret, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian video atau juga laptop Bu. Seperti itu Bu. Oke. Nah, baik Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kemudian di kelas berapa? Dan juga di jam keberapa Bu? Ya, insya Allah hari Senin saya akan melakukan praktik pengajaran di kelas 9C dan untuk jamnya itu di jam ke-1 dan jam kedua Bu. Baik. Jadi nanti di hari Senin depan di kelas 9C Bu ya. Ya. Nah, pada jam ke-1 dan jam kedua saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik Bu Liza. Oke, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi ataupun pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, yang mana nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik ya Bu ya. Nah, jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini Bu? Baik Bu Liza, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang, baik medianya maupun cara pengajarannya Bu. Begitu yang saya dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini Bu Liza. Oke, terima kasih ya Bu Neti atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dari percakapan pra-observasi. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas kita di hari Senin depan ya Bu. Baik Bu Liza. Oke, demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bu Neti. Sama-sama Bu Liza. Walaupun ada pagi dan ini pengajar praktiknya. Sibuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak ibu masih semangat? Masih. Di siang hari di jam pertama ini nanti kita belajar ya. Jadi sudah sarapan anak ibu? Sudah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman ini siapa yang hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Jadi sebelum kita pembelajaran kita baiknya berdoa dulu. Ayo kita bikin doanya. Teman-teman kita berdoa sama doa saya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sepakati dulu ya keyakinan kelas kita untuk sebelum pembelajaran. Keyakinan kelas kita apa nak? Yang pertama datang tepat waktu. Terus dua, keyakinan kelas kita saling menghormati. Ya. Terus apa lagi nak? Membuang sampah pada tempatnya ya. Itu keyakinan kelas kita. Mematikan HP ya. HP nggak boleh kalau yang bawa HP nggak boleh dihidupkan dulu. Jadi ibu menjelaskan, siswa mendengarkan. Baiklah anak ibu. Mulai pembelajaran hari ini kegiatan pembelajaran kita hari ini pembelajaran matematika ya. Pembelajaran matematika. Jadi sebelum pembelajaran kita baiknya ini dulu ya, ice breaking dulu ya biar nggak apa namanya tuh nggak kaku ya. Masih ingat tepuk profil Pancasila kita? Iya. Mulai ya. Tepuk profil Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal,
apa namanya itu? Berhitung ya. Hitungan masing-masing siswa yang sedang belajar di kelas. Ini kita menghitung dulu ya. Dari mulai 1 sampai 5 ya. Sekarang ya 1 sampai 5 dulu. Jadi kita sekolah kita ini lain dengan sekolah umum ya nak ya. Karena kita di SLB belajarnya di bawah dulu. Jadi nanti kalau udah bisa menghitung 1 sampai 5 dulu ya. Kalau sudah bisa ini baru kita nanti 5 sampai 10. Jadi berguyur ya nak ya. Nanti kalau udah paham 1 sampai 5, nanti kita minggu depan kita ulangi lagi ya. Nanti 5 sampai 10. Ya. Coba anak-anak ibu. Kita sebutkan angka berapa? 1 sampai 5 sudah bisa semua menyebutkan angka 1 sampai 5? Sudah. Coba. Siapa yang bisa? Ya, ini angka 1. Ini angka berapa nak? Angka 1. Ya, kita ini angka berapa? 5. Sukma ini angka berapa? Iya, Dea ini angka berapa Dea? Ya, 2. Ya, pintar ya anak ibu ya. Jadi kita ulangi anak ya. Berhitung ya. 1, 2, 3, ya. 4, 5. Ya. Jadi anak ibu sudah ngerti ya. Coba ibu ingin tahu. Coba Sukma tulis angka 1. Angka 1 gimana nak? Iya, coba Rukmi angka 5 gimana? Coba kita angka 4. Angka 4. Iya, jadi sudah bagus, sudah paham semua nak ya? Sudah bisa menyebutkan, sudah bisa menuliskan. Ya coba deh dulu. Tulis. Mana buku dia? Oh masih di dalam tas. Gimana? Nah ibu ini kok udah ditutup bukunya? Kita kan baru mau belajar, ya? Ini bukunya dulu. Nih belum, kita belum pulang, kan baru belajar. Kok udah dimasukkan ke dalam tas? Nih, coba dia dulu. Ya, tulis angka 2 nak. Iya, angka 2. Ya, bagus. Sudah pintar semua ya, anak ibu ya. Nah, jadi sekarang siapa yang mau ke depan bantu ibu menuliskan angka 1 sampai angka 5. Ya. Siapa yang mau ke depan? Nah, coba Rukmi dulu. Angka 1 sampai 5 ya. Ya, sudah benar anak-anak ibu ini? Sudah. Coba Sukma ke depan yuk, gantian ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya betul anak-anak ibu? Coba ya. Ini angka berapa nak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah paham nak? Sudah bisa nulis dan sudah bisa menyebutkan. Ya sekarang ibu ada tugas ya nanti ya. Kalian ada tugas untuk dikerjakan ya. Nih untuk Dea, Naya. Ini Dea menebalkan angka 1 ya. Silakan dikerjakan.
menyalinnya ya. Di sini ada yang menebalkan. Di sini anak tunagrahita ya, bermacam-macam. Ini tunagrahita ringan seperti dia, ini bisa menebalkan, dan sukma ini bisa menyalin. Siapa yang sudah? Kumpul depan. Iya, sudah kita? Ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Nanti dilanjutkan dengan Ibu Sinta ya. Jam pelajaran kedua. Ya, nah Ibu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Pasca Observasi bersama saya Liza Puspitasari, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Suma, Provinsi Bengkulu. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Neti Desti SHI sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Liza. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga kita semua selalu dilimpahkan kebaikan dimanapun kita berada. Baik Ibu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Neti terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Bu Liza, ya karena belum terbiasa mungkin saya merasa tenang, awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik Bu Liza. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik ya. Bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas, Bu? Ya. Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan peserta didik ini dapat mengerjakan soal-soal pemantik sederhana, baik itu menebalkan, mengidentifikasi, dan mengurutkan dengan dibantu benda-benda konkret sederhana. Sedangkan keterampilannya Bu, yaitu menguraikan hasil telaah terhadap materi bilangan, mulai dari menuliskan dan menebalkan secara mandiri. Oke, baik ya Ibu. Jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Bu? Ya, kalau menurut saya alhamdulillah sudah berjalan Bu dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan begitu Bu. Oke, baik. Jadi sudah dilakukan Bu dengan baik Bu ya. Nah, dan juga sudah berjalan sesuai yang sudah Ibu terapkan. Tapi masih ada kekurangan gitu Bu ya. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan atau mungkinkah kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru ya Bu ya. Yang lain juga itu disebabkan masih ada beberapa peserta didik yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Nah, artinya peserta didik tersebut kurang aktif gitu Bu. Baik Bu, jadi ada beberapa peserta didik yang tidak terlibat atau kurang aktif begitu ya Bu ya. Mungkin hanya mengandalkan teman atau seperti itu ya Bu, semaksud Ibu? Iya betul Bu Liza. Oke. Nah, kira-kira mengapa Bu hal ini bisa terjadi? Kenapa mereka bisa kurang aktif? Kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Apa kira-kira rencana yang Ibu akan lakukan terhadap hal seperti ini? Ya mungkin pada saat pembagian kelompok dengan jumlah yang hanya beberapa peserta saja. Setiap materi yang saya berikan itu hanya menggunakan materi yang sama kepada peserta didik lainnya.
sehingga membuat peserta didik itu bosan dan tertinggal pelajarannya, Bu. Nah, seharusnya yang saya lakukan membagi kelompok itu sesuai dengan minat anak. Misalnya kelompok harus berdasarkan gayanya, ya Bu ya. Ada yang gayanya belajarnya visual, auditory, dan ada juga yang kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Seperti itu. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Gitu harusnya seperti apa, Bu? Oke, baik. Jadi itu adalah rencana ke depan ya, Bu ya? Iya. Oke. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depannya, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kemampuan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing anak, Bu ya. Yang menggunakan gaya belajar seperti gaya belajar visual, auditory, kemudian gaya belajar yang kinestetik. Seperti itu ya, Bu ya. Iya benar, Bu Miza. Benar sekali. Selanjutnya mudah-mudahan ya Bu ya, apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin, Bu ya. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana-rencana yang sudah Ibu rancang sekarang, Bu? Ya mungkin waktu tepatnya belum saya tentukan ya Bu ya. Tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya, Bu. Oke, berarti akan dilakukan secepatnya ya, Bu ya? Iya. Oke, nanti saat pembuatan modul aja di tahun ajaran baru ini, Bu ya, Ibu sudah mulai dapat menerapkannya ya, Bu ya? Iya. Baik, oke. Baik, Bu, terima kasih mungkin atas waktunya, atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu paparkan, dan semoga ini benar-benar direalisasikan, Bu ya? Sama-sama Bu Miza. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya untuk direalisasikan. Insya Allah, Bu. Baik, Bu Neti, itulah tadi rangkaian kegiatan pasca observasi yang telah kita lakukan hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi kelas, dan kegiatan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Neti atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.